Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar saudara? Senang sekali saya Andrian Chandra menemani Anda siang hari ini di Sobat Pintar dengan berita yang menarik dan mengedukasi. Baik, kita mulai berita yang pertama. Kini sudah ada tempat rekreasi terdekat dari Jakarta. Hanya membutuhkan waktu 30 menit dari Jakarta sampai ke tempat rekreasi tersebut. Tempat itu bisa dinikmati oleh semua kalangan usia. Ingin tahu kelanjutannya? Saksikan berita yang satu ini. Selamat siang Sobat Pintar, kali ini saya sedang berada di Danau Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Saat datang ke tempat wisata ini, pengunjung disambut oleh gapura yang bertuliskan Danau Cipondo. Gapura ini sekaligus sebagai penanda area wisata Danau Cipondo. Wisata Danau Cipondo ini merupakan salah satu danau yang paling ramai didatangi pengunjung dari sekian danau yang berada di Kota Tangerang. Untuk berkunjung ke Danau Cipondo ini, pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp25.000. Objek wisata ini dapat ditempuh dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Fasilitas parkir kendaraan roda 2 hingga roda 4 pun tersedia luas. Berbagai macam fasilitas pun sudah tersedia di lokasi ini, seperti adanya tempat makan, tempat kopi, toilet umum, hingga wahana permainan yang ramah anak. Di tempat wisata ini juga terdapat beberapa wahana yang harus didampingi oleh orang dewasa, seperti wahana bebek air, perahu dayung, dan perahu bermesin. Di wahana tersebut, anak-anak harus didampingi setidaknya satu orang dewasa. Di tempat wisata ini juga mengharuskan pengunjungnya untuk selalu memakai masker dan berjaga jarak. Dan tidak adanya petugas setempat yang menjaga tempat wisata ini dari pelanggar protokol kesehatan. Yudi Saldani dari Kota Tangerang melaporkan. Kita ke daerah, ada anak umur 17 tahun asal Kudus, Jawa Tengah menjadi atlet wushu berkat keinginannya sejak umur 7 tahun. Seni bela diri dari negeri Cina ini membuat anak tersebut mendapatkan prestasi. Halo Sobat Pintar, seni bela diri wushu bukan hanya sekedar seni, tetapi ada cabang olahraga dan lombanya loh. Anak remaja di kota Kudus ini yang bernama Soma Santoso sudah mengikuti banyak perlombaan Sobat Pintar. Sudah 10 tahun Soma masuk di dunia wushu dan menjadi atlet sampai saat ini dan menghasilkan prestasi yang gemilang Sobat. Antara lain Soma mendapatkan juara 3 dalam ajang Kejur Prof Wushu Jateng PMS Open 2019, juara 3 Bali International Kung Fu Championship 2018, dan masih banyak lagi Sobat. Di dalam seni bela diri wushu terdapat 3 cabang aliran jurus loh, yaitu Utara, Selatan, dan Tai Chi. Aliran Nanjian dari selatan ini yang Soma mainkan ketika perlombaan. Lomba yang berkesan. Ajangnya dulu yang paling berkesan untuk saya itu ajang lomba Prof juga antar provinsi. Itu diselenggarain di kota mana? Di kota Semarang. Untuk mencapai ini semua, Soma harus latihan lebih agar dapat mempertahankan gelar juaranya jika ada turnamen lagi. Bangau Putih merupakan klub wushu yang Soma masuki dan ada latihan seminggu 4 kali. Selain porsi latihan dari klub, Soma latihan mandiri untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Gimana Sobat Pintar? Menarik bukan seni bela diri sekaligus olahraga wushu ini? Di tengah pandemi kita harus selalu menggerakkan badan dan utamakan protokol kesehatan ya Sobat Pintar. Dari Kudus, Andrian Chandra melaporkan. Setiap anak biasanya memiliki guru untuk dijadikan teladan. Peran guru bisa sangat penting karena sebagian besar waktu hidup anak dilalui bersama guru. Sosok guru yang mulia di mata anak ini akan terukir erat dalam ingatan di sepanjang hidup mereka. Halo Sobat Pintar, kali ini saya berada di Sekolah Menengah Pertama Kedoya Utara yang terletak di Jakarta Barat. Nah, kali ini kita akan membahas arti guru di mata anak. Guru adalah sosok yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Selama hayat masih di kandung badan, guru akan tetap ada di sekitar kita. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Mungkin anak-anak semua masih asing dengan wajah ibu kan? Arti guru di mata adik itu seperti apa sih? Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa di masa depan kita nanti. Kalau menurut Adik, bagaimana sih cara menghargai guru di sekolah itu? Ya, kita mengerjakan tugas setiap sesuai pada waktunya.
kita tidak membantah perintahnya, tetap belajar walaupun kita cuma di rumah saja. Arti guru di mata adik itu seperti apa sih, Dek? Guru tuh kayak sebagai orang tua di sekolah, apa sih, kayak ngajarin kita cara membaca, cara menulis. Terus guru itu bimbing kita caranya gimana, menghargai yang lebih tua. Menurut Ade arti guru di mata Ade itu apa sih? Ya sangat mulia karena dia pengganti orang tua saya di sekolah. Dia contohnya seperti selalu memuji ataupun menasehati. Profesi yang satu ini memang eksistensinya kalah banyak dengan profesi keren lainnya. Seperti contohnya tentara, polisi, menteri, dan bahkan dokter. Tetapi guru adalah pahlawan tanpa jasa di kehidupan kita. Dari Jakarta, Arasi Hafiz melaporkan. Siapa yang tak kenal Taman Mini Indonesia Indah? Selain menyediakan sarana hiburan, tempat ini menyediakan museum sains dan teknologi luas yang interaktif. Halo Sobat Pintar, ada yang tahu nggak aku mau kemana? Sobat Pintar, kenapa sih dinamainya Taman Mini? Eits, Sobat Pintar nggak boleh berasumsi sendiri ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, yuk ikutin aku. Nah, Taman Mini Indonesia Indah merupakan suatu kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia di Jakarta Timur. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencangkup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Ada 26 provinsi Indonesia pada tahun 1975 yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana tarian dan tradisi daerah. Di samping itu, di tengah-tengah Taman Mini Indonesia Indah terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia di tengahnya. Berbagai sarana rekreasi ini menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota. Nah, ini dia salah satunya, Museum Iptek atau biasa dikenal PP Iptek. Pintar, masih penasaran bukan? Ada apa di dalam PP Iptek ini? Yang pertama, sepeda kabel. Yang kedua, self-balancing wheel. Yang ketiga, simulasi gempa. Dan yang keempat, laser trap. Dan yang terakhir, ada Tesla coil dan masih banyak lagi. Nah, Sobat Pintar, penasaran nggak? Masih ada apa aja sih di dalam PP Iptek ini? Untuk lebih jelasnya, Sobat Pintar bisa datang langsung ke Taman Mini Indonesia Indah yang berlokasi di Jakarta Timur. Saya Harum Cendana Sari Natalia, pamit undur diri dan sampai jumpa. Pada usia anak di bawah 12 tahun merupakan tumbuh kembang yang sangat penting. Di saat itulah otak dan tubuh memerlukan makanan bergizi yang akan menentukan perkembangan kecerdasan otak dan kekuatan fisik di usia dewasa kelak. Halo Sobat Pintar, kali ini akan membahas tentang makanan yang bergizi untuk anak. Memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk anak sejak kecil sangat baik bagi tumbuh dan kembangnya. Akan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan fungsi otak mereka agar lebih maksimal.
biasanya makanan yang bergizi untuk anak itu apa aja sih, Bu? Biasanya suka dikasih buah, sayur, terus ayam, terus ikan. Pengganti makanan bergizi untuk anak ibu biasanya dikasih apa aja sih, Bu? Makan nasi, sayur sop, Selain sayur sop, kadang seling bakso gitu. pengganti makanan itu biasanya dikasih apa, Bu? Penggantinya Iya. makan cemil-cemilan, susu. Biasanya kalau untuk makanan yang bergizi untuk anak itu biasanya apa aja sih, Bu? Nasi, sayur, telur, paling kan kalau ayam kan dia belum bisa, takut ketelak. Pengganti makanan bergizi untuk anak itu selain nasi, ayam, telur itu biasanya apa? Susu paling dia lebih banyak susu. Makanan yang bergizi untuk anak itu biasanya makanan apa aja sih, Bu? Ya seperti ASI, susu formula. Anak ibu juga apa dikasih makan kayak sayur-sayur atau buah-buahan, Bu? Dikasih buah, sayuran saya kasih setiap hari. Untuk makanan yang bergizi biasanya dikasih berapa kali sehari? Sehari 2 kali saya kasih. Pentingnya memilih beberapa jenis makanan yang bergizi dan bernutrisi untuk si kecil agar bisa membantu meningkatkan pertumbuhan otak mereka bekerja dengan baik. Dari Jakarta, Arasi Hafiz melaporkan. Baik pemirsa, kita di penghujung berita. Rambut merupakan mahkota tidak hanya wanita, tetapi pria pun juga. Namun, bagaimana perawatan rambut ini dilakukan oleh anak-anak, khususnya di salon anak? Mari kita simak liputannya. Halo Sobat Pintar, tidak seperti salon pada umumnya, salon anak yang cukup unik dengan beragam mainan yang disukai oleh anak-anak, seperti perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, Lego, dan masih banyak lagi, agar si anak merasa senang dan nyaman selama melakukan proses potong rambut. Berbagai macam model rambut anak-anak dari yang lucu hingga kece menjadi pilihan. Biasanya, anak usia 4 hingga 6 tahun cenderung menggunakan model rambut sesuai permintaan orang tuanya. Lalu, bagaimana dengan Fardan, anak usia 5 tahun ini? Ini sesuai permintaan Fardan sendiri atau orang tua? Orang tua. Namun, ketika pandemi saat ini, biasanya orang tua akan lebih berhati-hati lagi untuk memilih tempat cukur rambut. Berbagai alternatif digunakan, seperti mencukur rambut anak sendiri dengan model seadanya hingga mengundang tukang potong rambut datang ke rumah. Di salon. Untuk pandemi sendiri itu tetap di salon? Ya di salon terus. Tidak khawatir? Enggak. Bismillah. Iya. Berbeda dengan ibu 2 anak ini yang merupakan orang tua Fardan, di mana ia meyakini bahwa pihak salon sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan semestinya. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik untuk memotong rambut anak di salon anak atau salon umum, atau bahkan Anda memotong rambut anak sendiri? Karena perlu kita ketahui saat ini sedang pandemi COVID-19. Dari Sepang Madura, Azza Usman melaporkan. Dan itu dia informasi terakhir yang ada di Sobat Pintar siang hari ini. Akhirnya, saya Andrian Chandra pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam Sobat Pintar.